Regulasi pers di Indonesia. Dalam menjaga keutuhan dan kemajuan pers nasional, Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang mengatur iklim pers, mulai dari sejarah perkembangannya, undang-undang, dan peran Dewan Pers dalam mengawasi industri media. Sejarah perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama ada masa kolonial, di mana pers di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan penerbitan koran berbahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, pers berkembang pesat sebagai alat perjuangan dan pengawasan pemerintah. Dan di era reformasi, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 memberikan kebebasan pers yang lebih luas di Indonesia. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 yang pertama ada prinsip dasar, yaitu undang-undang ini menegaskan prinsip kebebasan pers, hak pers untuk mencari dan menyebarkan informasi, serta kewajiban pers untuk menaati kode etik. Yang kedua ada tugas dan fungsi yang berfungsi untuk memberikan informasi akurat serta tanggung jawab mengawasi dan mengkritik serta memperjuangkan kepentingan publik. Yang ketiga ada pelanggaran. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebebasan pers dan pembatasan. Yang pertama, kebebasan pers, yaitu pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta pendapat dalam batas undang-undang. 2. Pembatasan. Kebebasan pers dapat dibatasi demi kepentingan umum, seperti menjaga keamanan negara, melindungi privasi, dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Yang ketiga ada pengawasan. Dewan Pers berwenang mengawasi pers agar tetap menjalankan fungsi, hak, serta kewajiban dan perannya sesuai dengan undang-undang. Yang keempat ada sanksi. Pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalistik dapat dikenakan sanksi seperti teguran, hak dan tanggung jawab hingga denda. Peran pers dalam mengawasi pers. 1. Menegakkan etika. Dewan Pers berperan dalam menegakkan etika jurnalistik dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pemberitaan. Yang kedua, mengawasi pers. Dewan Pers mengawasi pelaksanaan undang-undang pers dan memberikan penilaian serta rekomendasi terkait industri pers. Yang ketiga, menjaga kemerdekaan. Dewan Pers berperan dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers di Indonesia. Tantangan penerapan regulasi pers. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi digital yang telah mengubah lanskap industri pers menimbulkan tantangan baru dalam penerapan regulasi. Yang kedua, ancaman hoax. Penyebaran informasi palsu atau hoax melalui media digital menjadi tantangan dalam menjaga kredibilitas pers. Yang ketiga, komitmen penegakan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan peraturan demi menjaga kemerdekaan pers. Pentingnya etika jurnalistik. Yang pertama, akurasi dan kebenaran. Pers harus menyajikan informasi yang akurat dan berdasarkan data, fakta, bukan rekayasa atau opini pribadi. Yang kedua, independensi. Pers harus independen dan bebas oleh pihak-pihak tertentu demi menjaga objektivitas pemberitaan. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Pers memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi kepentingan masyarakat dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan. Upaya perbaikan regulasi pers ke depan. Yang pertama, penyesuaian regulasi. Menyesuaikan regulasi pers dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang dan kode etik jurnalistik. Yang ketiga, pendidikan jurnalistik. Meningkatkan kualitas pendidikan jurnalistik untuk menghasilkan profesional pers yang kompeten. Yang keempat, ada kolaborasi pemangku kepentingan, yaitu membangun kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan iklim pers yang sehat.
penegakan hukum, pendidikan jurnalistik, kolaborasi pemangku kepentingan.